Tak terima keluarganya meninggal dunia usai satu hari ditangkap, puluhan orang menyerang Mapolres Lumajang, Jawa Timur. Aksi tersebut pemirsa mengakibatkan kerusakan bangunan Mapolres Lumajang. Puluhan warga dari desa Ranu Wurung, kecamatan Randu Agung, Lumajang menyerang Mapolres Lumajang pada Minggu malam. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres sambil melemparkan berbagai barang hingga batu ke dalam Polres Lumajang. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak Rudi Hartono meninggal dunia pada Minggu petang atau 1 hari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat Rudi Hartono tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Akibat kerusuhan ini, sejumlah bangunan Mapolres mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres Lumajang. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kasus penyerangan di Polres Lumajang, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Lumajang, ada Ibda Untoro. Selamat pagi, Pak Untoro. Ya, Pak Untoro, seperti apa? Selamat pagi. Baik, Pak Untoro. Pak Untoro, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak, terkait dengan kasus ini. Bagaimana kondisi terkini di Polres Lumajang? Apakah sudah kondusif? Baik. Alhamdulillah. Untuk siang ini, Polres Lumajang terkendali aman kondusif, Mbak. Oke, Bapak, ini kan keluarga dari korban yang katanya ditangkap dari kepolisian, sudah ditangkap kemudian meninggal dunia. Apakah sudah ada penjelasan ke pihak keluarga terkait kasus ini, Bapak? Ya, betul. Polres Lumajang pada hari Sabtu sore itu melakukan penangkapan kepada pelaku cur hewan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Lumajang dan kemarin pagi hari di hari Minggu itu pelaku merasa sakit mual. Setelah dilakukan penanganan pertama, diobati, diajak makan, rasa sakitnya hilang. Tetapi habis zuhur untuk pelaku merasa sakit lagi, setelah itu oleh petugas jaga itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Dan pada saat jam 15.55, pihak Rumah Sakit Bayangkara menyatakan bahwa pelaku meninggal dunia. Begitu, Pak. Baik. Bapak mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, seperti apa sih sebenarnya penyebab dari korban Rudi Hartono ini meninggal dunia, Pak? Oh ya, memang tersangka ini pada saat diamankan di wilayah Randu Agung itu sempat melarikan diri, dilakukan pengejaran di lahan tebu dan berhasil diamankan serta dilakukan tindakan tegas terukur agar pelaku tidak melarikan diri. Setelah itu dibawa ke Polres Lumajang. Hari Minggu pagi itu merasa sakit, Mbak, merasa sakit, dan siangnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dilakukan penanganan intensif oleh dokter, dan pukul 15.55 pihak rumah sakit menyatakan untuk pelaku meninggal dunia. Begitu, Mbak. Oke. Tapi benar, Pak, ada indikasi kekerasan yang diterima oleh korban? Sampai saat ini, jadi pihak keluarga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan otopsi. Jadi untuk pelaku yang meninggal dunia, tadi malam langsung kita antarkan ke Rumah Sakit Umum Haryoto untuk dilakukan otopsi. Dan sekarang pelaksanaan otopsi masih dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Haryoto. Untuk hasil, kami belum menerima hasil dari rumah sakit. Begitu, Mbak. Artinya Pak Untoro, hingga saat ini belum diketahui apakah penyebab pasti dari meninggalnya korban, karena korban juga sempat beberapa kali mengeluhkan sakit. Apakah benar ini dari penyakit bawaan atau dari ada dugaan-dugaan lainnya, Bapak? Ya, sampai saat ini kami masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haryoto. Tetapi kemarin dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang itu menyatakan sebelum meninggal
dia merasa dinyatakan sakit lambungnya dan tensinya turun gratis, tensinya drop. Begitu, Mbak. Nah, Bapak ini sambil menunggu hasil dari otopsi pemeriksaan tim kesehatan di sana, Bapak bagaimana pendekatan dengan pihak keluarga sebagai antisipasi tidak kembali ada terjadi penyerangan seperti semalam, Bapak? Oh ya, tadi malam kami juga sudah minta bantuan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dari Randu Agung. Kami ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dari Randu Agung yang bisa membantu pihak kepolisian yang bisa menciptakan situasi kondusif sampai saat ini. Dan di wilayah Randu Agung sampai hari ini juga kondusif. Begitu, Mas. Oke, Bapak ini kan cukup ramai sekali kerusuhan yang tadi malam Bapak yang berlangsung di sana. Bapak, ini ada perjanjian khusus nggak Bapak dengan pihak keluarga? Berapa lama deadline-nya untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut? Untuk mengetahui hasil pemeriksaan otopsi dari rumah sakit umum, kita masih menunggu, Pak. Kita masih menunggu pelaksanaan otopsi selesai dan nantinya pihak dokter akan membuat laporan hasil otopsi. Begitu, Pak. Baik. Ibda Untoro, Kasih Humas Mapolres Lumajang, terima kasih atas waktu Anda dalam perbincangan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Kebakaran pemirsa yang sangat hebat melukai 2 pekerja di PT Nikel di kawasan industri pengelolaan dan tambang nikel terbesar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sebelumnya pemirsa, 2 pekerja dilaporkan terjebak di atas menara pencucian gas buang. Awas! Wih Tuhan, bagaimana sih? Rekaman amatir warga memperlihatkan 2 pekerja terjebak di ketinggian saat api mulai menjalar di menara yang berfungsi sebagai pembuangan gas asam nikel. Api membesar hingga kepulan asap membumbung tinggi menghanguskan menara scrubber milik PT Sulawesi Nikel Cobalt di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Keduanya dilaporkan berhasil selamat meski harus mendapat perawatan medis akibat luka bakar ringan yang dialami. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun diduga kebakaran akibat kecelakaan kerja pada aktivitas pengelasan di menara pembuangan gas asam. Percikan api jatuh dan mengenai tangki fiberglass hingga menimbulkan kebakaran hebat. Kita saksikan sendiri bahwa untuk api sudah tidak ada lagi, namun untuk korban memang ada 2 orang, 1 TKA dan 1 TKI. Luka bakar dan alhamdulillah masih dalam perawatan dalam kondisi baik. Awas! Awas! Wih Tuhan! Polres Morowali, Sulawesi Tengah masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Menurut laporan, kebakaran serupa seringkali terjadi di kawasan industri nikel terbesar di Sulawesi hingga menimbulkan korban. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, ajudan Bupati Purwakarta Brigadir Y digerebek istrinya sedang bersama perempuan lain di kawasan Ngamprah, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, dan pemirsa akibat ulahnya ini pemirsa, Brigadir Y diamankan Propam Satbrimob Jawa Barat. Allah, kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir J lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi itu yang datang ke situ istri. Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga Pak Yusuf. Ya kan? Dan juga karena itu kan persoalannya privasi ya, privasi Pak Yusuf. Jadi, cuman Om Jin berharap bahwa
Di antara kalian tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini, karena ada yang lebih berwenang, Kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Satbrimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah. Pemirsa, diduga mengalami pendarahan hebat usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita tewas bersimbah darah. Ya, pemirsa, jasad korban ditemukan di musola oleh penjaga kamar mandi umum. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola Terminal Bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Keluar dari WC ini pokoknya bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, bulan madu berujung maut. Sang istri ditemukan tewas di penginapan dan suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengatur penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, korban Cindy Destananda ditemukan tak bernyawa, sementara suaminya Gilang Kurniawan dalam kondisi kritis 3 hari setelah keduanya menggelar resepsi pernikahan. Ya, pemirsa, berikut kronologi lengkapnya.
Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, Pak Sutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15, seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30 karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif. Ya, pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, pihak Polres Jakarta Selatan, pemirsa, memanggil 15 saksi untuk diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan menyelidiki dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam kematian terapis Delta Spa Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, sementara polisi menyebut pemirsa korban tewas setelah terjatuh di rumah sakit kebugaran Delta Spa. Di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih pada Kamis 2 Oktober lalu. 5 hari kemudian, polisi menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten di Jakarta Selatan. Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh.
Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Saat ini polisi masih mendalami penyebab korban jatuh. Apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan.